Anda menyaksikan News Update bersama saya Ani Rahmi. Polda Metro Jaya menetapkan 1 tersangka penghadangan kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta. Polda menargetkan 2 minggu untuk melimpahkan kasus ini ke kejaksaan. Dari 8 orang yang dilaporkan terkait penghadangan kampanye calon gubernur dan calon wakil gubernur DKI Jakarta, 4 orang baru diperiksa oleh Polda Metro Jaya. Pelaporan ini berdasarkan verifikasi dari Badan Pengawas Pemilu, sehingga kasus ini telah dinaikkan menjadi penyidikan. 1 orang berinisial NS telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus tersebut. Namun pihak kepolisian belum merilis identitas tersangka penghadangan tersebut. Ada 8 orang yang kita lakukan pemanggilan sebagai saksi dulu. Tentunya nanti ini berproses. Penyelidikan kita lakukan, tentunya nanti kalau memang fakta-fakta hukumnya memang cukup bukti, ya tentunya akan kita tingkatkan menjadi ke proses penyidikan. Ini kan masih berproses, tentunya kita beri kesempatan kepada penyidik untuk melakukan langkah-langkah. Ketua Tim Pemenangan Ahok Jarot, Prasetyo Edi Marsudi menyebut aksi penghadangan yang ditujukan pada Ahok Jarot adalah penistaan pesta demokrasi. Prasetyo menyayangkan aksi penghadangan yang terjadi berulang kali terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI nomor urut 2 itu. Aksi penghadangan kampanye terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI bernomor urut 2 di beberapa daerah seperti di Sawah Besar, Kebonjeruk, Sawangan, Ciracas, Pondokopi, Karanganyar, dan Cipinang disesalkan Prasetyo. Prasetyo menduga aksi penolakan di beberapa lokasi itu sudah direkayasa. Namun Prasetyo mengimbau seluruh masyarakat termasuk pendukung Ahok Jarot untuk tak terprovokasi dengan situasi seperti itu, sehingga jalannya kampanye dan pelaksanaan Pilkada 2017 dapat berjalan damai. Ya, kita kan harus tidak tegas, bos. Hukum harus di depan, ya. Kan kita punya hak yang sama. Kalau Bapak sendiri melihat itu emang ada yang ini politik nggak Pak yang? Ya, kalau saya melihat seperti itu. Terorganisir gitu ya Pak ya? Kelihatannya seperti itu. Ya. Ada tokoh politik juga apa tahu Pak? Ada tokoh politik di balik itu Pak? Ya ntar kita lihat. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarot Saiful Hidayat menjabarkan kronologi aksi penghadangan yang dialaminya saat kampanye pada 9 November lalu. Jarot menyebut ada pihak yang memberi komando dan orang itulah yang berdialog dengannya secara langsung. Jarot menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus tindak pidana pemilu di Polda Metro Jaya selama 2,5 jam. Jarot mengaku menjawab 17 pertanyaan penyidik untuk mengusut kasus penghadangan saat berkampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat. Tadi sudah saya berikan keterangan waktu di BAP, ada 17 pertanyaan yang menyangkut kronologi penghadangan yang menghalang-halangi kampanye di Kembangan Utara, termasuk juga ditunjukkan seseorang yang mengaku sebagai komandannya. Waktu saya ajak dialog begitu ya, itu ditunjukkan apakah betul ini orangnya, saya sampaikan betul. Ya, ketika saya bilang mana komandannya keluar seseorang itu, ya. Dan saya sudah jelaskan kronologis dialog saya dengan komandannya itu, ya. Biar nanti diproses oleh penyidik. Pemirsa, meski Gubernur Petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok berhalangan hadir karena harus memenuhi panggilan di Mabes Polri, kegiatan kampanye rakyat di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat tetap berlangsung normal. Dan pemirsa, untuk informasi selengkapnya kita telah bergabung dengan reporter Friendly Sagala serta juru kamera Yanwar Ramansyah langsung dari Menteng, Jakarta Pusat. Friendly, bagaimana aktivitas di Rumah Lembang saat ini? Ya Eliza, meskipun calon gubernur petahana Basuki Cahayapurnama tidak dapat hadir karena berhalangan karena harus mengikuti pemeriksaan di Mabes Polri, memang kegiatan kampanye rakyat di Rumah Lembang Menteng Jakarta Pusat ini masih berjalan seperti biasanya, yaitu memang kami melihat di sini Jarot Saiful Hidayat yang bertugas hari ini menyapa warga yang telah menunggu sejak pagi. Jarot yang didampingi oleh istrinya tadi
memang langsung disapa dengan antusias oleh masyarakat di sini yang telah menunggu sejak pagi. Dan memang meskipun memang masyarakat yang hadir di sini tidak sebanyak ketika Ahok kemarin menyapa warga di sini, namun tetap disambut dengan antusias. Kegiatan kampanye rakyat yang terjadi hari ini memang secara keseluruhan sama dengan beberapa waktu yang lalu saat Ahok hadir di sini, di mana masyarakat dapat mengaspirasikan apa yang mereka inginkan dan juga menyampaikan dukungannya. Namun yang berbeda adalah tadi hari ini kampanye rakyat diawali dengan doa bersama yang dipimpin oleh Ustadz, yaitu untuk memberikan kelancaran agar nanti pasangan Basuki Cahayapurnama dan juga Jarot ini dapat menghadapi berbagai rintangan agar dapat kembali terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dan selain itu berbagai permasalahan seperti masalah kesehatan, penataan parkir, dan juga pengentasan kemiskinan menjadi beberapa hal yang dibahas di sini dan disampaikan oleh warga kepada Jarod Saiful Hidayat. Yaitu untuk masalah pengentasan kemiskinan sendiri, Jarod mengatakan cara yang akan dilakukannya bersama Ahok nanti ketika kembali terpilih, yaitu dengan rutin menggelar operasi pasar. Nanti di operasi pasar tersebut masyarakat dapat, khususnya masyarakat DKI Jakarta, ini dapat membeli seluruh barang dagangan ataupun bahan pokok mereka dengan harga yang lebih murah. Dan Jarod tadi mengatakan pada Desember 2016 ini, Pemprov DKI Jakarta akan mengaktifkan pusat perkulakan di berbagai pasar yang ada di Jakarta ini, agar nantinya masyarakat yang hendak ataupun membeli kebutuhan pokok dapat membeli barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Dan tidak sedikit pula tadi warga di sini yang kami lihat berterima kasih kepada Jarod dan juga Ahok karena berkat kepemimpinan mereka berdua, intensitas banjir di Jakarta ini semakin berkurang dan meminta agar Ahok dan Jarod tetap maju dalam Pilgub DKI mendatang dan dapat terpilih dalam satu putaran. Jarod pun mengamini hal itu dan kembali mengajak seluruh pendukung untuk lebih solid lagi dan memberikan suaranya pada tanggal 15 Februari 2017 agar hal itu dapat terjadi. Dan tadi Jarod juga mengatakan dan menyinggung masalah Ahok, di mana saat berdialog dengan warga, Jarod pun meminta dan agar masyarakat dan juga warga DKI Jakarta mendukung Ahok karena Jarod meyakini bahwa Ahok tidak bersalah dalam kasus dugaan penistaan agama tersebut. Dan Jarod menegaskan meskipun Ahok kini telah ditetapkan sebagai tersangka, namun Jarod tetap akan maju bersama Ahok untuk beradu argumen dan juga berkontestasi dalam Pilkada 2017. Eliza. Ya, Friendly, lalu bagaimana tanggapan dari Jarod mengenai dugaan pemblokiran kampanye pasangan Cagup dan Cawagup DKI nomor urut 2 ini? Ya, Eliza, di sela kampanye rakyat yang ada di Rumah Lembang Menteng, Jakarta Pusat ini, memang tadi Jarod sempat menyinggung masalah dugaan pidana pemblokiran kampanye, di mana kita ketahui baik Ahok maupun Jarod sempat mengalami penolakan di berbagai daerah saat melakukan belusukannya. Dan dalam hal ini Jarod mengatakan bahwa aksi penolakan tersebut sudah termasuk pelanggaran dan pidana pemilu ataupun pilkada sehingga harus diproses hukum. Di depan warga tadi Jarod mengatakan bahwa saat ini Ahok telah menjalani proses hukum dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Untuk itu dia meminta kepada seluruh warga DKI Jakarta untuk lebih bersabar dan memberikan ataupun menyerahkan seluruh kasus tersebut ke aparat penegak hukum sehingga jangan lagi ada penghalangan ataupun pemblokiran kembali. Jarod pun menyerahkan seluruh kasus ini kepada kepolisian dan meyakini bahwa polisi nanti akan dapat melakukan ataupun membongkar siapa aktor di balik aksi penolakan di berbagai daerah saat Ahok dan Jarod melakukan belusukan. Dan berikut adalah pernyataan dari Jarod Saiful Hidayat dalam kampanye rakyat hari ini. Loh, kenapa memang mengenai penistaan agama? Dia dilarang masuk di sini, termasuk bapak karena satu grup ini itu mati. Saya jelasin lagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, patinku Gusti Allah yang sabar gitu. Ini sama orang-orang yang masih belum tahu aturan ini harus sabar gitu ya. Saya jelaskan pada dia, baiklah, ini orang ini sekarang jadi TSK karena dia menghalang-halangi. Ini sudah pelanggaran, ini masuk pidana pemilu, pidana pilkada, ya. Sekarang diproses, kemarin saya dipanggil oleh Pak Reskrim sebagai saksi. Saya jelaskan semuanya di situ. Tapi begini, saya tidak ingin berhenti di sini. Ini kan cuma bidangnya saja.
pionnya saja, ya nggak? Pion-pionnya saja, pasti kan ada yang gerakkan. Perwiranya ada, kudanya ada, ya nggak? Kayak main catur gitu ya.